Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Eko tapi bukan Pak Eko. Oke, sebelum itu kita perkenalan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, saya Amorita Regina, absen 5. Saya Almira Najara Azwa, absen 3. Saya Altafuni Satri Maharani, absen 4. Saya Aninda Zainatia Samadani, absen 6. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu sistem ekonomi dan pasar output. Materi pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah pengaturan hubungan antara manusia dan kelembagaan dalam suatu negara ataupun dalam suatu komunitas. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang berdasarkan kebiasaan, tradisi, ataupun adat istiadat. Pada sistem ekonomi ini, yaitu adalah sistem tradisional, itu biasanya terdapat di pedesaan atau di masyarakat yang belum terjangkau oleh modernisasi. Nah, pada sistem ekonomi tradisional ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama, belum adanya pilihan pekerjaan. Yang kedua, adanya sistem barter. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan alat produksi yang sederhana. Tujuan dari sistem ekonomi tradisional sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah pusat mengatur atau mengelola kebijakan perekonomian. Sistem ekonomi terpusat juga biasanya disebut sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi yang direncana. Beberapa ciri-ciri sistem ekonomi adalah yang pertama, pemerintah mengatur semua aspek perekonomian. Yang kedua, pemerintah mengatur harga. Dan yang ketiga, pemerintah mengelola produksi dan distribusi barang. Tujuan ekonomi terpusat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan kesenjangan sosial. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ada beberapa ciri dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, adanya perdagangan bebas. Yang kedua, yaitu menggunakan sistem barter. Dan yang ketiga, yaitu adalah terbatasnya peranan pemerintah. Tujuan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu untuk membebaskan pelaku produksi untuk bersaing dan berinovasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi yang direncanakan atau terencana. Beberapa ciri-cirinya, yang pertama, pemerintah menyediakan barang dan jasa. Yang kedua, hak milik swasta atas alat produksi diakui. Yang ketiga atau yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Tujuan ekonomi campuran adalah untuk mencapai keseimbangan, efisiensi alokasi, sumber daya, dan keadilan sosial. Oke, gimana nih dari penjelasan kita berdua mengenai sistem ekonomi? Udah pada paham belum? Kalau udah pada paham, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pasar output. Jadi untuk materi kedua itu tentang pasar output. Pasar output dibagi menjadi 4. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang terakhir ada pasar monopolistik. Jadi yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana terdapat banyak para penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang serupa. Salah satu ciri-cirinya yang pertama, pasti terdapat banyak penjual dan membeli pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki sifat homogen. Yang ketiga, para penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga, karena mereka itu hanyalah penerima harga.
Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu produsen atau penjual dan memiliki banyak pembeli. Ciri-cirinya yang pertama, hanya memiliki satu penjual atau produsen dan memiliki banyak pembeli. Yang kedua, produsen atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Yang ketiga, hambatan bagi perusahaan baru yang ingin memasuki pasar. Penetapan harga yang rendah membuat perusahaan baru takut untuk memasuki pasar karena mereka tidak bisa menetapkan harga di bawah perusahaan yang sudah ada sejak dulu. Di Indonesia yang bisa melakukan pasar monopoli hanyalah BUMN dan itu sudah tertulis di undang-undang. Untuk perusahaan swasta, pemerintah seringkali melarang pasar monopoli karena pasar monopoli merupakan praktik usaha yang tidak sehat. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa penjual atau produsen. Salah satu ciri-cirinya yang pertama adalah terdapat beberapa penjual tetapi ada banyak para pembeli atau konsumen. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen terdiferensi. Contohnya, barangnya sama-sama provider tetapi berbeda, masing-masing memiliki ciri khas. Yang ketiga, penjual memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Penjual yang menetapkan harga akan sangat mempengaruhi produsen-produsen lainnya. Yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual atau produsen yang menawarkan satu produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan. Ciri yang pertama adalah barang yang mereka jual bersifat homogen terdiferensi, seperti air mineral yang ada di pasaran. Air mineral tidak hanya memiliki satu produk, tapi ada banyak seperti Aqua, Cleo, gitu-gitu. Kedua, terdapat banyak penjual atau produsen. Yang ketiga, produsen atau penjual bisa memengaruhi harga jual. Pasar memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Bagi konsumen, pasar memudahkan untuk memperoleh barang-barang untuk melakukan kegiatan produksi. Pasar juga digunakan untuk memasarkan hasil produksi. Bagi pemerintah, pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi. Kata-kata hari ini, Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Serius, cantik sekali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.